Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Anafis Channel, di mana ada Anafis Channel di situ pasti ada informasi-informasi yang menarik, yang menginspirasi dan pastinya berkah buat kita semua. Oke teman-teman, buat saudaraku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dan diberi limpahan rezeki yang berkah dan barokah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ketik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa share ke media sosial kalian jika memang ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, ini adalah ada cuplikan video ketika Beong Levam digerebek oleh TNI Angkatan Darat dalam acara pembelajaran dan sidak dalam lapangan untuk pengembangan budidaya UMKM atau budidaya ikan lele teman-teman. Jadi ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, bahwasanya kita budidaya lele itu yang kesannya kita sendiri berpikir bahwa kita dipandang sebelah mata, ternyata banyak yang melirik dan banyak yang ingin mengembangkan usaha tersebut, karena usaha tersebut adalah usaha yang simpel dan mudah dilakukan oleh siapa saja dan dalam keadaan apapun, dan bisa disambi dengan pekerjaan lain-lainnya teman-teman. Apalagi di era pandemi COVID-19, ketika usaha-usaha kita yang berada di khalayak ramai itu sedang dalam keterpurukan atau kurang memadai, kita bisa beralih profesi dengan budidaya tersebut untuk menunjang atau menaikkan level ekonomi kita atau level pangan kita teman-teman. Karena banyak di Indonesia itu memilih budidaya ikan, mengkonsumsi ikan lele karena ikan lele yang sangat banyak proteinnya dan mudah dijangkau dan harganya yang terjangkau juga teman-teman. Jadi buat teman-teman atau anak-anak muda yang kesulitan atau kesusahan dalam ingin berbisnis atau mengembangkan usaha, boleh mencoba dengan budidaya ikan lele. Karena budidaya ikan lele bisa dilakukan dengan lahan yang sempit dan modal yang seadanya. Dalam arti kita tidak melirik teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah berbudidaya besar atau berkembang besar teman-teman, karena beliau juga ada perjuangan dalam melakukan hal tersebut. Kita juga harus mengikuti hal tersebut, yaitu dengan cara latihan atau budidaya dengan kecil-kecilan atau membuka usaha kecil-kecilan supaya kita bisa mengikuti, bahkan bisa melebihi mereka teman-teman. Ya, berdoa saja teman-teman. Oke teman-teman, buat kita semua dalam melihat video ini, kita lihat sisi positifnya saja, bahwasanya Hendri Beong Le atau Beong Le Farm itu tidak menyombongkan diri atau tidak masuk dalam konten ini dalam acara endorse atau mengiklankan dirinya ya teman-teman. Ini karena saya sendiri yang upload supaya kita bisa belajar dari beliau, bahwasanya sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan dan dengan kesabaran juga dengan kegigihan pasti akan menghasilkan suatu hasil yang insya Allah membuat kita puas dan membuat kita menjadi lebih baik lagi teman-teman. So jadi kita lihat mereka, beliau-beliau yang sudah besar dalam perkembangan usaha, kita jadikan inspirasi dan motivasi supaya kita bagaimana berpikir biar kita bisa seperti mereka, ya seenggaknya di level bawahnya lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini hanya sekedar cuplikan karena di saat itu saya tidak sempat untuk merekam atau membuat video karena saya sendiri juga sibuk saat itu. Semoga video yang singkat dan padat ini bisa memberi manfaat buat kita semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berpikir saat ini bagaimana cara saya nanti menjual konsumsi, padahal ketika saya berangkat usaha itu dengan modal yang kecil dan seadanya, tidak seperti mereka-mereka yang besar. Begini teman-teman, saat ini kita sudah disediakan oleh teknologi yang sangat canggih. Salah satunya adalah media sosial. Kita diberi kemampuan untuk membeli sebuah HP dan paketan. Itu tidak ada manfaatnya jika kita tidak melakukan sesuatu hal yang positif dan menghasilkan buat kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha atau kita kerepotan dalam nanti memasarkannya, misalkan Kempul nggak mau mengambil, kita tinggal share dan kita bergaul dengan teman-teman yang lebih banyak lagi, jangkauan lebih banyak lagi, dan yang pastinya kita jaga kualitas dari budidaya kita tersebut, dan yang pastinya kita harus ramah tamah dalam melayani konsumen teman-teman. Ini ada salah satu wawancara dari Babin Padas Munggut Ngawi yang semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga juga membuka mata hati kita yang saat ini mungkin kita sedang
ada yang melakukan usaha tapi sedang setengah frustasi seperti saya teman-teman, atau ada juga yang berpikiran bahwa budidaya ikan lele itu sangat tidak menguntungkan ataupun sangat menyusahkan. Ini teman-teman wawancaranya, simak terus video saya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, ini Bapak saya mau menanyakan bagaimana pendapat Bapak-Bapak tentang melihat kami para petani dan pembenih ikan lele, Pak. Begini Pak ya, saya selaku Babinsa Munggut, Desa Munggut, saya sangat-sangat antusias dengan adanya pembibitan lele. Ini salah satu upaya kita, upaya masyarakat pembudidaya lele ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada terutama di Desa Munggut, bahkan bisa menyegar di lain-lain desa selain Desa Munggut. Saya sangat antusias, saya sangat bangga dengan adanya pembibitan ini. Terus begini Bapak, banyak dari kalangan-kalangan kita petani lele itu yang mungkin untuk saat ini dari naiknya harga pakan itu banyak yang putus asa ataupun frustasi. Sedangkan di luaran sana itu kalau kita lihat banyak orang-orang yang minat dan ingin budidaya ikan lele. Menurut Bapak itu bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat lagi para petani yang saat ini down, Pak? Begini, saya sampaikan, masyarakat terutama untuk pembibitan, maksudnya petani lele, jangan patah semangat. Karena apa? Kita nanti bisa dilaksanakan dengan musyawarah, melaksanakan kegiatan untuk cara penanggulangan masalah pakan. Pakan bisa kita laksanakan dengan bukan selalu dengan kita membeli pakan, kita bisa gunakan dengan bahan-bahan seperti damen, bosok, itu bisa kita laksanakan. Mungkin kita bagaimana rembukan supaya kedepannya untuk bibit lele ini bisa tetap maju terus. Oke, terima kasih Pak. Dan satu kali lagi yang perlu saya tanyakan, di era pandemi COVID ini kan banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar dan segala macam, dan banyak juga orang-orang yang melakukan usaha di luaran sana, mungkin di mall atau segala macam itu kan banyak mengalami kebangkrutan. Nah, untuk pandangan saya lele itu kalau menurut saya prospeknya jauh lebih baik di sudut manapun dan di keadaan bagaimanapun. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Sama. Menurut saya juga sama Pak. Ini bisa dikonsumsi semua lapisan masyarakat. Jadinya ini baik untuk kesehatan, terutama anak-anak yang membutuhkan protein. Ini lele ini sangat-sangat baik Pak untuk kesehatan. Jadinya saya sangat-sangat mendukung. Tolong nanti dengan timnya sampean bisa kita laksanakan mediasi atau bagaimana untuk meningkatkan lele. Lele jangan sampai kita punah, sehingga lele bisa jadi produksi utama terutama di Desa Munggut. Baik Pak, untuk yang terakhir, bagaimana pesan-pesan Bapak untuk para petani dan pembibitan supaya lebih semangat lagi dan lebih kembali seperti sedia kala dulu Pak? Untuk pesan saya tolong khususnya para petani lele jangan putus asa. Walaupun ada permasalahan karena cuaca, karena bahan makanan, mari kita bersama-sama mengatasi permasalahan itu sehingga petani, khususnya petani lele, kita bisa makmur. Oke Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu dan doakan kami juga agar selalu diberi lindungan dan limpahan dari hasil panen. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.